hujan ya. Kemudian makanan jajanan juga dijaga ya. Siap? Siap ya. Nah, kayaknya kelihatannya pada hadir semua ya? Hadir ya, hadir semua. Nah, sekarang sudah siap belum belajar? Siap? Siap? Siap ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Kita meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Siapa di sini yang mau memimpin untuk berdoa? Oke, silakan Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan niat kita belajar diridhoi oleh Allah, kemudian kita mendapatkan keberkahan dan bermanfaat untuk diri kita sendiri, umumnya untuk orang lainnya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pada pelajaran kali ini, sebelum kita menginjak pada materi ya, kemarin itu materinya yaitu tentang apa? Sedekah ya. Kenapa sih kita harus bersedekah? Kenapa ya harus dipelajari juga? Satu, agar kita lebih memahami ya bagaimana sedekah itu ya, karena dalam di agama kita di Islam itu ada 3 ya. Ada sedekah, ada infak, dan ada juga zakat ya. Pada materi ini kan kita sedekah yang kita kaitkan dengan tiap hari apa? Tiap hari Jumat dan Kamis ya. Nah, manfaatnya untuk apa? Satu, berarti kita bisa berbagi dengan teman-teman ya, yang anak yatim, ada yang tidak mampu ya. Kemudian kita juga lebih peduli ya, empati ya. Nah, di sini kita akan meneruskan materi yang kemarin ya. Nah, dengan kalau kemarin kan kita memakai metode PBL atau pemecahan masalah, kalau sekarang yaitu PJBL, Project Based Learning. Bahasa apa itu? Bahasa Inggris ya. Nah, Project Based Learning ini adalah sebuah metode pembelajaran yang dimana kamu membuat satu proyek yang akan dilakukan dengan teman sekelompok. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah berkelompok, jadi tidak usah membagikan kelompoknya ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa sih? Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa ya, anak-anak yang di sini kelas 5 memahami konsep sedekah dan pentingnya konsep sedekah dan pentingnya melakukan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti setelah ini kita berkelompok ya, berlima, ibu akan memberikan satu lembar LKPD yang silakan nanti kamu diskusikan dengan teman-temannya ya, dengan teman sekelompoknya. Silakan kamu rancang sedemikian rupa, sesederhana mungkin ya, bagaimana kamu akan menyalurkan, kemudian barangnya apa nanti yang akan disedekahkan, boleh bermacam-macam. Nah,
Untuk itu sebelum kita nanti ke PJBL, Ibu akan mengingatkan terlebih dahulu materi yang kemarin, ya. Nah, ini apa? Gambar apa ini? Gambar sedekah. Sedekahnya berapa ini? Lupa? Barang. Ya, kalau ini di mana ya kira-kira? Di panti asuhan. Boleh tidak? Boleh. Boleh ya. Kemudian, nah kalau ini sedekah di mana ini? Nah, kepada orang yang tidak mampu atau pengemis lah ya. Berupa apa? Berupa uang. Sedekah, nah, Ibu ingatkan terlebih dahulu ya materi yang kemarin. Sedekah berasal dari kata sodako yang artinya benar. Kok Bu sedekah dengan sodako karena sejauh ya? Nah, asidik itu pun diberikan gelar kepada Abu Bakar karena dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah ya. Nah, kalau menurut istilah sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk mengharap. Coba siapa yang mau membacakan? Teh Nanda ke depan boleh. Terima kasih Teh Nanda. Kenapa ke depan? Karena takutnya nggak kelihatan, agak buram ya. Ibu bacakan ya. Ini ayat Al-Quran tentang sedekah dan siapa saja yang boleh mendapatkan sedekah itu ya. Nah, artinya memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Jadi yang pertama, kalau kita mau memberikan sedekah kepada siapa? Kepada kerabat atau keluarga yang memang dirasa tidak mampu. Keluarga tidak ada, baru kepada anak yatim. Setelah anak yatim, baru kepada orang miskin. Jadi ada tingkatannya, hampir sama dengan mustahik zakat atau orang-orang yang menerima zakat ya. Nah, ini macam-macam bentuk sedekah. Ada sedekah materi, dengan ada juga sedekah non materi. Kalau materi apa tadi? Bisa berupa barang. Naon barang teh? Baju, apa? Kerudung, sepatu, tetapi yang masih layak untuk dipakai ya. Kemudian misalkan ada yang punya buku, Pak, udah numpuk nih bukunya, buku pelajarannya, ya buku paketnya itu boleh nggak diberikan? Boleh. Kemudian ada misalkan aku pengen sedekah uang, boleh tidak? Boleh. Boleh, itu dalam bentuk materi. Kalau yang non materi, nah apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang gimana sih? Ketika misalkan Rehan dengan Adnan itu tidak mengerti, ya. Kemudian sama Rehan diterangkan matematikanya itu, perkaliannya. Nah, itu juga bisa berupa sedekah. Nah, ada juga yang paling ringan apa? Senyum.
Bukan berarti tiap jalan gini, bukan ya. Tapi ketika ketemu dengan Bapak Guru, kalau tidak salah, Pak, gitu ya. Gitu aja. Sampai gini karena kita ada timur ya. Jadi ada sopan santun. Di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Nah, berarti kita akan lanjut kepada LKP. Jadi silakan untuk disiapkan alat tulisnya. Silakan ya, kamu bebas. Pokoknya silakan diskusinya sebanyak-banyaknya kegiatan yang akan kamu lakukan. Siapa yang akan menjadi penerima sedekah kalian? Warga sekitar sekolah yang kurang mampu. Oh iya, waktunya 13 menit lagi ya. Sudah diskusinya? Ada hasilnya tidak? Nah, ya. Coba Ibu ingin ketiga-tiganya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang siapa yang berani duluan? Oke, Abai, silakan Bay ke depan. Yang akan dilakukan bahan pangan seperti beras, minyak, mie, dan makanan kering. Siapa yang akan menjadi penerima sedekah kalian? Warga sekitar sekolah yang tidak mampu atau panti asuhan. Serahkan langsung ke penerima atau melalui pembangunan sosial. Oke, terima kasih kelompoknya Akbar ya. Kalau kelompok Akbar ini proyek sedekahnya itu berupa bahan pangan seperti beras, mie, minyak, dan makanan kering ya. Sama sasarannya juga yaitu warga sekitar sekolah yang tidak mampu, atau kita utamakan dulu ya Akbar ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan guru-guru untuk menyortir siapa saja anak-anak yang tidak mampu atau anak yang yatim piatu ya. Nanti kita akan koordinasi ya dengan ibu bapak guru. Kemudian bisa juga kita meminta donasi kepada orang tua ya Akbar ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Akbar. Dan terakhir kelompok PH, silakan untuk ke depan. Di sini Ibu harapkan kita tidak hanya membuat proyek perencanaannya saja. Ini sudah bagus ya. Kamu merancang perencanaan proyek tentang sedekah. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira kapan kita akan memulai aksinya? Kapan? Minggu depan ya? Oke, minggu depan berarti minggu depan itu kita harus bisa menyalurkan ya. Berarti kita setelah keluar dari kelas, setelah selesai mata pelajaran
PAI ini kita akan mengadakan sosialisasi berumur kembali apa yang akan dilakukan ya. Tadi langkah-langkahnya ada sosialisasi. Kalau sosialisasi berarti butuh kayak video nih untuk mengajak ya, atau misalkan proposal sederhana, atau misalkan berupa apa, pamflet, edaran ya ke orang tua. Ini 3 kelompok juga bisa membuat seperti itu. Siap ya? Oke, jadi bukan hanya kita mempelajari materinya saja, tetapi kita akan implementasikan kepada kehidupan yang nyata ya. Minggu depan kita akan melakukan proyek sedekah ini ya. Nah, terima kasih anak-anak untuk presentasinya, untuk diskusinya hari ini. Nah, Ibu ingin tahu nih, kita akan berefleksi apa yang kita dapatkan ya, apa yang kita dapatkan hari ini. Tadi kita mendapatkan apa saja? Ilmu ya. Kemudian kita belajar bertukar pikiran, menampung pendapat dari teman-teman ya. Kemudian yang masih belum aktif, usahakan nanti ketika ada kegiatan diskusi lebih aktif ya Bang Ria. Oke ya. Kemudian jangan ragu-ragu untuk memberikan pendapat ya. Tidak usah takut untuk salah ya. Coba bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Seru nggak? Seru. Hal yang baru ya? Ya, kita melakukan diskusi ya, melakukan pembelajaran seperti ini ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat ya. Tadi kita sudah mengetahui materi sedekahnya seperti apa, ketentuannya seperti apa, kemudian orang-orang yang berhak menerima sedekah itu siapa saja ya. Mudah-mudahan dengan materi pembelajaran kali ini kita mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi, dan kita haus akan ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya di dalam kelas saja kita mencari pengetahuan, tetapi bisa juga lewat apa yang suka ditonton? YouTube, lewat Google ya, atau bisa mencari di artikel, di buku-buku. Ada ya banyak buku perpustakaan di sana. Oke? Siap ya? Siap. Oke. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila Ibu banyak kata, banyak perilaku yang salah. Nah, sebelum kita tutup, silakan dibereskan terlebih dahulu alat tulisnya. Ya? Siap? Silakan. Akbar untuk pimpin berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.